mencari Tuhan selagi ia berkenan untuk ditemui. Ini adalah seruan Nabi Yesaya kepada umatnya untuk mencari Tuhan selagi ia berkenan untuk ditemui. Karena tidak selama-lamanya Tuhan berkenan untuk ditemui. Ini adalah pemahaman orang Israel pada saat itu. Ada kalanya Tuhan tidak berkenan kepada umatnya sehingga Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Itu sebabnya Yesaya menyerukan, carilah Tuhan selagi ia berkenan untuk ditemui. Sekaligus juga Nabi menyerukan agar umat Allah meninggalkan jalannya yang jahat. Sehingga dengan demikian mereka betul-betul bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena kita mengetahui dan kita memahami bahwa dosa itu akan menghalangi kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Jalan-jalan yang jahat akan menghalangi kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Bukan kurang tajam telinganya untuk mendengar, kata Alkitab. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah dosamu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala pelanggaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, dua hal ini sekaligus. Cari Tuhan satu sisi, tapi sisi yang lain juga harus apa? Meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Sehingga kita berkenan kepada Tuhan, tapi juga sekaligus karena perjumpaan kita dengan Tuhan pasti akan apa? Merubah jalan hidup kita. Merubah jalan hidup kita. Sehingga kita betul-betul Bapak Ibu sekalian makin lama makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Makin lama makin menjadi seperti Yesus. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Tuhan itu akan membuat kita makin hari makin menjadi seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, adalah sebuah keanehan misalnya kalau ada orang misalnya rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin beribadah, tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya. Satu sisi hari Minggu rajin ke gereja, hari Minggu gayanya udah seperti malaikat saja minus sayap begitu. Tapi hari Senin sampai Sabtu misalnya katakanlah bertolak belakang dari situ, mungkin perlu diselidiki, betul nggak dia berjumpa dengan Tuhan? Mungkin perlu diteliti lebih dalam, betul nggak dia sudah mengalami hadirat Tuhan? Jangan-jangan dia tidak berjumpa dengan Tuhan, hanya berjumpa dengan pengurus gereja, hanya berjumpa dengan sesama orang Kristen. Sehingga tidak ada perubahan, tidak meninggalkan jalannya yang jahat. Malah kadang-kadang bahkan tidak jadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Orang bilang, namanya aja Kristen itu. Kalau ke gereja paling getol orang itu. Tapi lo tahu nggak? Dia nipu di mana-mana itu. Lo tahu nggak? Dia itu hidupnya nggak benar. Kalau ada yang seperti itu menurut saya perlu apa? Perlu diam dulu lalu mengoreksi. Perlu diam dulu lalu lihat baik-baik. Betulkah kita berjumpa dengan Tuhan?
Karena sepanjang sejarah kita temukan, baik dalam Alkitab maupun dalam kehidupan masa kini, setiap kali seseorang berjumpa dengan Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidup. Setiap orang berjumpa dengan Tuhan pasti akan apa? Pasti akan terjadi pengudusan. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu membuat kita sadar siapakah kita ini.